Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita langsung saja simak video ini. Kalau imam cepat dalam membaca Al-Fatihah, sedangkan makmum belum selesai, apa yang harus dilakukan? Apakah ikut imam ruku atau tidak? Kalau misalnya imam cepat, kita belum selesai Al-Fatihah, imam sudah ruku, apakah kita tetap menyelesaikan Al-Fatihah ataukah kita ikut ruku? Terjadi perselisihan. Pendapat yang saya pilih ikut ruku. Kenapa? Karena Nabi sama-sama sabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, karena kewajiban makmum adalah ngikut. Dan di saat itu kalau kita lanjutkan soal Fatihahnya kita ketinggalan, akibatnya kita dosa, tidak mengikuti imam, maka pada waktu itu lebih baik kita ikuti imam. Makmum masbuk adalah seorang makmum yang tidak bisa menemui, membersamai rukuknya imam yang pertama untuk mendapatkan satu rakaat yang pertama itu masbuk. Selagi Anda masih bisa bertemu dengan rukuknya imam rukuk kemudian Anda takbir tanpa membaca Fatihah lalu Anda rukuk, maka sah rukuk Anda. Asalkan Anda sempat rukuk bersama imam, maka Anda tidak disebut sebagai masbuk, karena Anda mendapatkan satu rakaat yang pertama dengan imam. Adapun membaca Fatihahnya adalah wajib Anda membaca Fatihah kapan Anda sempat membersamai imam berdiri. Terserah baca imam apa saja, asalkan Anda sempat berdiri dengan imam dalam tempo yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah, maka Anda wajib baca Fatihah. Tapi kalau Anda berdiri dengan imam tapi nggak cukup baca Fatihah, Anda baru Allahu Akbar atau imam rukuk, Anda langsung ikut rukuk, tidak wajib membaca Fatihah karena Anda tidak punya waktu untuk baca surat Al-Fatihah. Setelah Anda takbir langsung Anda rukuk bersama imam, maka Anda mendapatkan rakaat pertama, tidak disebut masbuk. Nah, masbuk ada dua, masbuk hukmi, hukumnya masbuk padahal dia nggak masbuk. Bahkan dari awal takbiratul ihram ada masbuk yang hakiki, masbuk hukumnya saja, hukumnya masbuk, ya. Tapi surahnya, zahirnya tidak masbuk. Contoh, seorang makmum bisa takbir bersama takbirnya imam. Imam Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar bareng, tapi dia masbuk. Siapakah dia? Disebutkan dalam bahasan fikih yang bacaannya lelet. Bismillah. Sampai imam ruku, sampai ketinggalan 3 rukun panjang. Imam ruku, selesai ruku masih Maliki yaumiddin, sujud imam. Ihdinas siratal mustaqim, sujud yang kedua imam. Waladhdallin, imam sudah berdiri lagi rakaat pertama, belum selesai dia. Maka dia di saat imam sudah berdiri, dia nggak boleh ruku karena imam sudah berdiri, dia ikut imam. Berarti imam sudah rakaat yang kedua, dia belum dapat satu rakaat. Nah, ini termasuk ketinggalan 3 rukun panjang yang, ya, kalau sebelum 3 rukun panjang dimaafkan, dia ngejar. Misalnya imam ruku, imam sujud, masih sujud yang pertama, sebelum selesai yang kedua dia ngejar, masih dianggap sah. Nah, termasuk ini hukumnya saja masbuk adalah dari awal dia bisa dengan imam Allahu Akbar, cuman bacaannya lelet atau imamnya super ekspres. Nah, tahu tiba-tiba baru Allah Akbar sudah ruku, ini ketinggalan deh. Ini udah beri lagi imamnya. Ini sholat apa ini? Sholat yang 20, yang sholat tarawih berapa rakaat barangkali, berapa menit itu. Atau orang sholatnya ngebut. Nah, ini kan kewalahan yang di belakang. Yang di belakang kewalahan. Nah, ini. Jadi itu masbuk hukumnya saja. Tapi yang ditanyakan tadi, maka dia adalah masalah gimana masbuk. Masbuk ada Anda ketinggalan rakaat pertama, Anda tidak bisa mengejar rakaat yang pertama dengan imam, Anda tidak dapat satu rakaat, maka Anda masbuk. Selagi Anda bisa mendapatkan satu rakaat pertama dengan imam, Anda tidak masbuk lagi, sehingga Anda tidak perlu menambah lagi satu rakaat. Pertanyaan duanya apa tadi? Yang kedua, Bu, ya, apakah imam rukuk kita belum selesai Al-Fatihah juga? Kalau imam rukuk Anda belum selesai Fatihah, dilihat. Jika Anda orang yang wajib Fatihah, Anda wajib menyelesaikan Fatihah. Tapi kalau Anda memang orang yang tidak wajib Fatihah, langsung ikut. Misalnya Anda Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, imam rukuk, ikut rukuk, Anda selesaikan. Tapi Anda dari awal dengan imam, pas Anda bengong, lihat, wah itu kan bisnis yang hitungnya kemarin untung dah ini Allah, lupa. Tak taunya sudah imam mau rukuk,
Anda belum baca Fatihah, baca Fatihah sampai selesai. Karena Anda orang yang sudah wajib membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau Anda baru Allahu Akbar, baru Bismillahirrahmanirrahim, imam ruku, ikut ruku. Karena Anda tergolong orang yang tidak sempat ketemu imam dalam tempo yang cukup untuk baca Fatihah, maka ikut rukunya imam. Tapi kalau Anda sempat berdiri, waktunya cukup untuk baca Fatihah, kok Anda belum baca, Anda harus selesaikan. Karena Anda sudah wajib Fatihah. Itu saja kurang lebihnya, seperti itu. Semoga Allah menerima sholat kita dengan segala kekurangannya. Allah mengampuni kita semuanya. Allah alam bismillah. Baik, teman-teman semua, kita sudah bersama-sama menyimak penjelasan itu mengenai sholat berjamaah, teman-teman, antara imam dan juga menjadi makmum. Nah, teman-teman, kita kan sering ya ketika sholat berjamaah di masjid maupun di surau, itu kan beda imamnya kan beda bacaan ataupun beda style lah, atau gaya lah, teman-teman ya. Kadang ada imam yang bacanya lambat, dan ada juga yang bacanya itu cepat, teman-teman ya. Nah, ketika kita menjadi makmum, terkadang kalau kitanya bacanya agak lambat, teman-teman ya, itu pasti ketinggalan, teman-teman, dengan imam yang baca Al-Fatihahnya agak cepat, teman-teman ya. Nah, ketika kita sama-sama ini tidak masbuk, teman-teman ya. Ketika kita sama-sama berjamaah menjadi makmum, dan ketika kita sama-sama membaca Al-Fatihah, namun kita terlambat, belum selesai kita membaca Al-Fatihah dan imam keduluan ruku, maka itu kita ikuti imam, teman-teman ya. Meskipun bacaan Al-Fatihah kita itu tidak belum selesai, teman-teman ya. Nah, namun catatannya, teman-teman ya. Nah, tadi yang sudah dijelaskan oleh Buya Yahya bahwa kalau kita apa ya, ibaratnya kadang-kadang kita kan ketika kita menjadi makmum kan kadang-kadang ketika ada pikiran, teman-teman ya, ada pikiran kita kemana-mana, teman-teman ya. Ketika kita waktu membaca Al-Fatihah, namun ketika itu kita bengong, teman-teman. Bengong ya. Jadi pada akhirnya imam itu sudah ruku, kita belum membaca Al-Fatihah. Nah, itu harus kita membaca Al-Fatihah sampai selesai, teman-teman ya. Karena tadi kita masih dari awal kita sudah punya waktu, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak langsung ikut ruku, namun kita harus menyelesaikan Al-Fatihah kita, teman-teman ya. Nah, kecuali tadi kita sama-sama membaca Al-Fatihah, ini biasanya khusus bukan khusus sih, sholat apa saja, maupun zuhur, asar maupun maghrib juga sama sebenarnya, teman-teman ya. Di situ kita wajib membaca Al-Fatihah, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Jadi biasanya kan ada teman-teman yang juga bertanya soal imam itu cepat bacanya, kita belum selesai gitu kan. Nah, itu kan kalau teman-teman yang belum tahu hukumnya, itu kan ragu, teman-teman, apakah diselesaikan ataukah gimana gitu kan. Mungkin ragu ya, mungkin dalam hatinya sah atau tidak sholatnya kan. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi dari penjelasan dari Buya Yahya tadi bahwa sudah jelas yang disampaikan oleh Buya Yahya tadi, teman-teman ya. Jadi kita sudah tahu hukumnya gimana, teman-teman. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Baik, teman-teman semua, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, karena saya mencoba untuk menyampaikan apa yang saya pahami, apa yang tadi kita simak bersama-sama kepada teman-teman. Kalau ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, teman-teman. Baik, teman-teman semua, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.